Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Wati dari kelompok 2 Akuntansi Internasional. Perkenalkan, nama saya Koani Kaulika Priscilla Putri dari kelompok 2 dengan NIM 171011250087. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki. Saya dari kelompok 2 dengan nomor NIM 171011250302. Baik, saya dari kelompok 2, nama saya Antonius Dule, NIM 171011250152. Hai, perkenalkan saya Yosefin Fania Vera Fasti dari kelompok 2 dengan nomor NIM 1710111250110. Di sini kelompok kami akan menjelaskan untuk akuntansi komparatif antar negara Prancis dengan India. Mohon disimak, terima kasih. Akan menjelaskan sistem akuntansi di Perancis. Perancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui plan komplit atau kode akuntansi nasional resmi yang pertama pada bulan September tahun 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluaskan untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan komplit general berisi 1. Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. 2. Definisi aktiva, kewajiban ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban. 3. Aturan pengakuan dan penilaian. 4. Daftar akun standar dan ketentuan mengenai penggunaan dan ketentuan tata buku lainnya. 5. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi di India. Dari tahun 1947 sampai akhir tahun 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Akan tetapi, kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya kualitas produk dan inefisiensi dalam produksi. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur lebih dibutuhkan supaya India menjadi pemain ekonomi terpandang. Lalu, regulasi dan penegakan aturan akuntansi. 5. Organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah CNC, Badan Akuntansi Nasional. 2. CRC, Komite Regulasi Akuntansi. 3. AMF, Otoritas Pasar Keuangan. 4. OEC, Ikatan Akuntansi Publik. 5. CNCC, Ikatan Akuntansi Kepatuhan Nasional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai regulasi dan penegakan aturan akuntansi dan laporan keuangan pada India. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa Inggris. Pelaporan keuangan ditunjukkan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866.
bersama dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Keduanya berlandaskan hukum Inggris. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan untuk negara Prancis dan pelaporan keuangan apa saja sih yang harus dilaporkan perusahaan di negara tersebut. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan, yang keempat laporan direktur, dan terakhir laporan auditor. Laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran tertentu itu harus diaudit. Dan perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial. Yang keduanya hanya terdapat di Prancis. Lalu untuk ciri utama pelaporan di Prancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan. Lalu ada perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi. Yang keempat, detail provisi. Yang kelima, detail revaluasi yang dilakukan. Yang keenam, analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo. Yang ketujuh, daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham. Yang kedelapan, jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Lalu ada detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan, dan ada rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan. Dan yang terakhir ada analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis. Laporan keuangan pada India ini terdiri beberapa poin. Yang pertama yaitu 2 tahun, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan induk saja. Akan tetapi, bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan induk. Laporan keuangan harus menyajikan pandangan yang adil dan benar, namun tidak ada penolakan kebenaran dan keadilan selama mereka berada di kawasan Inggris. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Lalu untuk pengukuran akuntansi sendiri di Prancis itu ada beberapa. Di antaranya adalah penilaian aktiva berdasarkan biaya historis. Lalu aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak dengan menggunakan dasar garis lurus atau saldo berganda. Lalu persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah atau biaya atau nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun juga dapat dikapitalisasikan dalam keadaan tertentu. Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi Prancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli bentuk. Pengukuran akuntansi. Anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol peraturan komposisi dewan direktur. Tidak ada standar pembukuan untuk penggabungan usaha, tetapi kebanyakan dari mereka dihitung sebagai pembelian. Akan tetapi, metode penyatuan bunga digunakan bagi perusahaan merger. Goodwill berbeda di antara perhitungan yang ada dan hasil jumlah aset dan utang yang diperoleh. Penggabungan yang proporsional digunakan untuk kesatuan kendali gabungan atau biasa disebut usaha gabungan atau joint venture. Metode ekuitas digunakan pada akun afiliasi terhadap entitas yang memiliki pengaruh yang signifikan namun bukan kendali. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar audit Prancis.
Peraturan Nomor 45/2138 Tahun 1945 Conseil Supérieur de Ordre des Express Constables atau yang biasa disebut CSOEC memiliki tanggung jawab untuk menyusun standar audit untuk audit kontrak dan tinjauan informasi keuangan historis dan jaminan lainnya dan keterlibatan layanan terkait dengan persetujuan dari Kementerian Ekonomi, Keuangan, dan Anggaran. CSOEC menunjukkan bahwa standar untuk audit kontrak dan untuk layanan lain didasarkan pada ISA 2009. CSOEC terus meninjau ISA yang baru-baru ini diterbitkan sebagai bagian dari proses konvergensinya dan sekarang menunggu perjanjian Kementerian Ekonomi untuk menerapkan ISA 2016. Di sini saya akan jelaskan untuk standar audit di India. Undang-Undang Perusahaan pada tahun 1956 direvisi pada tahun 2013 menyatakan bahwa standar audit yang dikeluarkan oleh Institute of Chartered Accountants of India atau ICAI dan kemudian disetujui oleh Kementerian Urusan Korporat wajib untuk audit laporan keuangan perusahaan di India. Badan Standar Audit dan Jaminan yang beroperasi di bawah Dewan ICAI bertanggung jawab untuk mengembangkan standar India tentang audit untuk aplikasi di India. AASB telah mengadopsi ISA 2016 kecuali ISA 600 yang dianggap oleh otoritas nasional di India tidak berlaku di yurisdiksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar pasar modal Prancis. Pasar modal ekuitas yang diatur di Prancis adalah NYSE Euronext di Paris. NYSE Euronext di Paris memiliki 3 segmen yang berdasarkan kapitalisasi pasar. Yang pertama yaitu segmen A, lebih dari 1 miliar euro sekitar pada tanggal 1 Februari 2012. 1 US dollar adalah sekitar 76 euro. Yang kedua yaitu segmen B, antara 150 juta euro dan 1 miliar euro. Yang ketiga yaitu segmen C, kurang dari 150 juta euro. Di sini saya akan jelaskan untuk standar pasar modal di India. Di India sendiri itu ada 3 otoritas regulasi yang mengatur regulator pasar modalnya. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, yang kedua Securities and Exchange Board of India, yang terakhir Reserve Bank of India. Yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah Kementerian Keuangan, yaitu segmen ini mengatur regulator pasar modal India melalui undang-undang sebagai berikut. Yang pertama Undang-Undang Deposan 1996, yang kedua Undang-Undang Kontrak Efek Regulasi di tahun 1956, yang terakhir Undang-Undang Sekuritas dan Bursa di India 1992. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk Reserve Bank of India. Undang-Undang Reserve Bank of India di tahun 1934 mengatur kebijakan yang dibingkai oleh Reserve Bank of India dan fungsi RBI dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi kebijakan moneter dan kredit. Yang kedua, penerbitan catatan mata uang. Yang ketiga, bankir pemerintah. Yang keempat, regulator sistem perbankan. Yang kelima, valuta asing melalui Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing tahun 1999. Yang terakhir, mengelola sistem pembayaran. Lalu saya akan juga jelaskan di sini untuk Securities and Exchange Board of India atau disingkat SEBI. Yang pertama, Undang-Undang Securities Exchange Board of India atau SEBI di tahun 1992 mengatur fungsi SEBI. SEBI adalah badan apex yang mengatur bursa saham India. Fungsi utama SEBI adalah sebagai berikut. Fungsi pelindung, memeriksa kecurangan harga, melarang perdagangan orang dalam, melarang praktik penipuan dan perdagangan yang tidak adil. Lalu ada fungsi pengembangan, yaitu mempromosikan pelatihan perantara pasar efek dan sebagainya. Yang terakhir adalah fungsi regulasi, memingkai peraturan dan kode etik untuk mengatur perantara seperti bankir, pedagang, broker, penjamin emisi dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Semoga apa yang telah disampaikan sebelumnya bermanfaat untuk yang menontonnya. Terima kasih.